Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 51. Stanley dengan keras mencabut tusuk gigi dan meraung keras, siapa yang berani menyerangku. Namun, di kedalaman mata Stanley ada sedikit ketakutan. Meskipun tubuh Qi Gong kerasnya tidak dapat ditembus. Bahkan jika orang biasa memiliki senjata tajam, ia mungkin tidak dapat menembus Qi Gong kerasnya. Tapi sekarang, sebuah tusuk gigi kecil benar-benar menusuk langsung ke lengannya, yang membuat Stanley sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada master yang tersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling memandang. Tidak ada yang tahu siapa yang menyerang Stanley. Hanya Yansen yang menatap Dev dengan terkejut, sekaligus kekaguman di matanya. Dev berdiri dan maju selangkah. "Nitu aku." "Kamu?" Stanley menatap Dev dan sedikit mengernyit. Dev baru berusia awal 20-an. Bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu? Yuki terkejut dan buru-buru membawa Dev kembali. "Dev, kamu jangan terlalu arogan. Itu bukan dia." Yansen menghentikan Su. "Yuki, Nona Su. Tuan Chen akan baik-baik saja. Anda tidak perlu panik." Stanley bertanya dengan suara dingin. "Nak, kamu harus membayarnya dengan hidupmu. Apakah kamu ingin membela Yansen?" Dev berkata tanpa ekspresi. "Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Aku sangat sibuk pada saat ini." Dev sebenarnya mulai memiliki lapisan kabut tipis di sekujur tubuhnya. Ini adalah kumpulan aura di sekitarnya. Dan kemudian, perlindungan keras terbentuk di sekitar tubuh Dev. Kecuali Yuki yang mati-matian meminta Dev untuk kembali. Selain itu, tidak ada yang mengecilkan hati Dev. Semua orang ini ingin melihat apakah Dev benar-benar memiliki kemampuan sehingga membuat Elias sangat menghormatinya. Cahaya kematian, cahaya dingin melintas di mata Feng Zihai, dan dia bergegas menuju Chen Ping. Dalam sekejap, kecepatan Stanley sangat cepat, seperti kilatan petir, mencapai Dev dalam sekejap, dan kemudian tinju sebesar karung pasir mengayun ke arah Dev. Pada saat ini, Dev menatap Stanley dengan tenang, menghadapi pukulan yang cepat dan keras Stanley. Dev sepertinya tidak merasakan apapun. Melihat ini, Yuki berseru. "Tidak." Tapi Stanley tidak berhenti sama sekali dan meninju dada Dev dengan keras. Bang! Pukulan ini penuh dengan kekuatan ratusan pon, bahkan seekor kuda. Saya khawatir di bawah pukulan ini, ia akan mati. Namun, pemandangan aneh terlihat. Tubuh Dev yang hanya lebih dari 100 pon, tidak bergerak sama sekali, menerima pukulan ini. Tetapi, lengan Stanley seperti ditekuk dengan aneh. Kekuatan anti-getaran yang sangat besar menyebabkan lengan Stanley patah secara langsung, dan tulang putih menembus kulit dan terbuka. "Apa?" Stanley berteriak kesakitan, menatap lengannya yang patah dengan rasa tidak percaya. Stanley bertanya dengan wajah bengkok, "Kamu juga bisa tubuh Qi Gong?" Dev mencibir tahu sedikit. Teknik murahan seperti itu mudah dipelajari. Namun, tidak ada yang akan percaya kata-kata Dev.
Bagaimana mungkin tubuh Qigong keras bisa dengan mudah dipelajari? Bahkan, Stanley tidak dapat menyempurnakan teknik itu. Yuki membuka mulutnya lebar-lebar, melihat bahwa Dev baik-baik saja. Matanya penuh kejutan. Pada saat ini, Dev jauh lebih seksi di matanya, dan cinta di hatinya semakin meningkat. Dari sekte kamu belajar, bagaimana kamu bisa menguasai tubuh Qigong keras? Stanley sedikit bingung. Dari siapa Dev belajar tubuh Qigong keras? Saya tidak memiliki sekte, dan itu bukan tubuh Qigong keras. Yang disebut tubuh Qigong keras hanyalah trik murahan untuk menipu orang. Dev tersenyum ringan lalu meninju dada Stanley. Stanley menyemburkan seteguk darah dan terpental. Itu bukanlah tubuh Qigong yang keras. Dia adalah teknik kultivasi abadi. Jangankan lagi pukulan Stanley, bahkan peluru pun tidak bisa menembus perisai Dev. Bab 52. Stanley memandang Dev dengan ngeri. Keterkejutan di hatinya melampaui kata-kata. Dengan satu pukulan Dev, Stanley menyadari bahwa tubuh Qigong kerasnya tidak berguna. Saudaraku, jika kamu bisa menyebutkan namamu sebagai pengingat, aku akan kembali lagi untuk meminta nasihat di lain hari. Stanley tahu bahwa dia bukan lawan Dev, dan tidak ada gunanya bertarung. Jadi, Stanley harus mundur terlebih dulu. Yansen memandang Stanley dengan kesal. Stanley, apakah kamu ingin pergi? Lihatlah, Tuan Chen ada di sini hari ini. Dan ini adalah tempat pemakamanmu. Ekspresi Stanley berubah, dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Jika Dev benar-benar membunuhnya, dia mungkin tidak bisa membalas dendam di lain hari. Dev tahu apa yang dimaksud Stanley dan tersenyum dingin. Nama saya Dev Chen. Anda dapat mencari saya untuk membalas dendam kapan saja. Jika Anda tidak mampu, Anda dapat memanggil tuanmu. Melihat Dev akan benar-benar ingin melepaskan Stanley, Yansen segera membujuknya. Tuan Chen, Anda tidak bisa membiarkan ular kembali ke sarangnya. Dev sedikit mengernyit. Aku tahu kapasitasku sendiri. Kamu tenang saja. Melihat Dev akan marah, Yansen terlalu takut untuk berbicara lagi. Jadi dia bergegas kembali. Oke, saya ingat. Bukit hijau selalu ada. Air hijau selalu mengalir. Kita akan bertemu di masa depan. Stanley menyeka darah dari sudut mulutnya dan melambaikan tangannya ke tangannya. Ayo pergi. Stanley membawa bawahannya pergi. Dan hanya ada orang-orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula besar. Tuan Chen sangat hebat dalam hal itu. Saya benar-benar melihatnya hari ini memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depan Tuan Chen tidak terbatas. Benar saja, seorang pahlawan keluar dari seorang anak laki-laki. Semua orang memuji Dev. Elias bahkan tidak berpikir bahwa Dev yang mampu mengusir hantu dan menaklukkan setan. Namun, seni bela dirinya begitu kuat yang membuatnya lebih menghormati Dev. Benito mendatangi Dev dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tuan Chen, maafkan ketidaktahuan saya. Saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Tidak masalah. Dev tersenyum sedikit, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Juan memandang Dev dan tidak bisa menahan senyum. Dia sekarang mengangkat tangannya setuju 100% dengan Yuki dan Dev. Yuki pura-pura marah dan berjalan ke depan Dev Ping, lalu memelintir lengan Dev. Kamu hebat dalam kungfu. Dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya.
Aku sudah mengkhawatirkanmu untuk waktu yang lama. Hei, Dev mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Sakit. Yuki tercengang ketika dia melihat Dev. Aku tidak memelintirnya dengan keras. Mengapa sakit? Yuki sedikit panik. Dev berpura-pura kesakitan dan menatap Yuki dengan keluhan di matanya. Aku baru saja terluka oleh Stanley, dan aku telah bertahan. Tetapi kamu masih menyiksaku. Yuki menatap tubuh Dev dengan panik, dan sepertinya dia akan menangis. Di mana lukanya? Coba saya lihat. Tunjukkan dengan cepat. Saya tidak tahu. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Dev sedang berpura-pura. Bahkan, Juan dapat melihatnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap mereka berdua dengan tersenyum. Hanya saja Yuki yang terlalu khawatir dan tidak menyadari bahwa Dev sedang berpura-pura. Dev hampir tertawa ketika dia melihat Yuki yang panik. Jadi dia berhenti berpura-pura. Hei, begitu kamu menyentuhku, lukaku langsung sembuh. Begitu Yuki mendengarnya, dia segera sadar bahwa dia telah ditipu. Begitu, Dev Chen, aku akan membunuhmu. Yuki mengangkat tinju ke arah Dev, dan Dev langsung lari dengan cepat. Melihat dua orang berkelahi, semua orang tertawa. Elias menepuk bahu Juan. Tuan Su, keluarga Su Anda memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tentu saja Juan mengerti apa yang dimaksud Elias, dan dengan cepat berkata, dengan rendah hati, kami harus lebih mengandalkan Penatuagu untuk menjaga kami. Saya pikir seharusnya keluarga Su Anda yang akan merawat saya di masa depan. Hahaha. Elias tertawa keras. Bab 53. Puncak Gunung Villa Bukit Indah. Setelah Celine dan Edward berjalan-jalan, mereka kembali dan duduk di ruang tamu untuk beristirahat. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah yang begitu mewah. Meskipun rumah itu hanya mereka tinggali untuk sementara, mereka cukup beruntung. Celine berkata dengan wajah puas. Sepertinya Tuhan tidak jahat pada keluarga kita. Dev baru saja dibebaskan dari penjara, dan dia bisa bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Aku tidak tahu bagaimana keduanya bertemu. Saya tidak tahu. Tetapi melihat Nona Su, dia pasti adalah gadis yang baik. Edward dulunya adalah pegawai negeri, dan dia telah melihat banyak orang dari segala jenis. Jadi dia sangat paham tentang karakter orang. Celine selalu sedikit khawatir di lubuk hatinya. Lagi pula, keluarga mereka dan orang lain jauh berbeda. Kamu bilang dia sangat kaya. Apa yang dia suka dari Dev? Tetapi tepat ketika Edward hendak berbicara, seorang pria berjas dan sepatu kulit tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pria itu tiba-tiba mendobrak masuk, menyebabkan Edward tertegun sejenak. Biarkan saya menjawab untuk Anda. Sebenarnya Yuki hanya bermain-main dengan Dev dengan santai. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Nona Su yang kaya raya akan menyukai anak Anda? Jangan bermimpi. Anda tidak perlu banyak memikirkannya. Pikirkan saja apa yang dimiliki Devmu. Dia hanya seorang pemuda miskin yang lulus dari universitas biasa dan mantan narapidana. Jika putri Anda yang jatuh cinta dengan orang seperti itu, apakah Anda setuju? Hanya karena Dev telah menyelamatkan hidup ayah Yuki secara tidak sengaja. Jadi Yuki sangat antusias untuk membalas kebaikannya. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Aku adalah pacar Yuki, dan
Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Keluarga hijau dan kuda bambu berada di rumah yang sama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Tidakkah Anda tahu posisi putra Anda? Setelah pria itu selesai berbicara, dia mencibir pada Edward dan Celine. Matanya penuh ejekan dan penghinaan. Setelah Celine dan Edward mendengar kata-kata pria itu, wajah mereka menjadi merah dan putih. Tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Setelah berada di penjara, siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan orang seperti itu? Melihat reaksi dari Celine dan Edward, pria itu sangat puas. Dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka berdua. Ambil uang ini dan cepat pergi dari sini. Jangan tunggu waktu untuk aku mengusirmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan berjalan pergi. Hanya menyisakan Celine dan Edward yang duduk di sana dengan pandangan kosong. Keduanya sepertinya dijatuhkan dari langit ke dunia fana sekaligus dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Edward menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemasi barang-barangnya. Mereka merasa tidak layak tinggal di sini. Mata Celine sedikit merah, dan air mata mulai mengalir di matanya. Edward sudah merapikan barang-barang, melangkah maju dan menepuk bahu Celine dengan ringan. Ayo, pergi. Kita tunggu saja Dev kembali. Lalu kita bicara dengannya dengan baik-baik. Sadarkan dia mengenali kenyataan bahwa dia dan Nona Su berbeda. Edward dan Celine pergi dan kembali ke rumah asli. Mereka baru saja kembali ke rumah aslinya. Seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu Celine. Ku dengar kamu diajak Dev untuk tinggal di villa besar. Kenapa kamu kembali? Dia Bibi Wang. Dia terbiasa tinggal di sini. Mungkin dia tidak betah. Jadi pindah kembali. Celine mendengar bahwa pihak lain yang bertanya adalah tetangga lamanya, Melissa Wang. Jadi dia tersenyum canggung. Melissa ini juga hidup susah. Ketika anaknya mulai remaja, suaminya meninggal. Jadi dia harus membesarkan putrinya sendirian. Melissa berkata dengan acuh tak acuh. Bagus kamu kembali. Sebagai tetangga lama, kita masih bisa mengobrol. Dev baru saja keluar dari penjara. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik dengan membiarkan dia tinggal di villa besar? Hati-hati. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkannya lagi. Jika dia sampai masuk penjara lagi, hidupnya akan hancur. Meskipun kata-katanya tidak baik, mereka tidak memiliki niat buruk. Mereka termasuk orang berhati lembut tapi bermulut tajam. Kamu benar. Celine tersenyum dan mengangguk. Bab 54. Di Hotel Regal pada saat ini, perjamuan selesai dan semua orang sudah pergi. Sebelum meninggalkan Dev, Elias berkata kepada Dev, Tuan Chen, Anda meminta saya untuk menemukan kuas spiritual dan cinabar. Namun karena pemimpin Tao pergi mencari perawatan medis, ini akan memakan waktu cukup lama hingga dia kembali. Tidak apa-apa, saya sudah merepotkan kamu, Dev berkata sambil tersenyum tipis. Mata ibuku sudah begitu lama buta. Aku tidak peduli menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, hal semacam ini memang tidak bisa terburu-buru. Elias berkata dengan berani. Tuan Chen, kenapa Anda mengatakan itu di masa depan? Selama Tuan Chen membutuhkan sesuatu, bicaralah.
Setelah beberapa salam, Dev berencana untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Benito, dan kemudian Benito tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan Chen berbakat dan mulia. Saya harap Tuan Chen dapat menerima saya sebagai murid. Benito baru saja melihat kekuatan Dev dan ingin meminta Dev sebagai gurunya. Dev meraih bahu Benito dan mengangkat Benito sedikit. Dengan kemampuan kecilku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi gurumu? Kamu terlalu menyanjungku. Dev berlatih Fajue, sedangkan Benito dan petarung lainnya tidak mempelajari hal yang sama. Jadi tidak ada cara untuk mengajari apapun. Tuan Chen, Anda, Benito, sudahlah. Karena Tuan Chen berkata begitu, jangan memaksani. Elias menghentikan Benito. Long. Meskipun Elias sendiri bukan seorang petarung, tetapi dia juga memahami beberapa hal di dalamnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengajari orang lain keterampilannya sendiri. Melihat ini, Benito hanya bisa minggir dan berhenti bicara. Saudara Tang, jika Anda memiliki sesuatu, kita dapat membahasnya. Namun, menjadi guru Anda, saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk itu. Dev tersenyum tanda meminta maaf. Benito berkata dengan gembira di wajahnya. Terima kasih, Tuan Chen. Ketika Dev meninggalkan hotel dan kembali ke villa Bukit Indah, dia menemukan bahwa orang tuanya tidak ada di sana, yang membuat Dev sedikit bingung. Lagi pula, mereka baru saja pindah ke sini dan orang tuanya tidak terlalu mengenal komunitas ini. Ke mana mereka bisa pergi? Mengeluarkan ponselnya, Dev menelepon orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Edward dan Celine telah kembali ke rumah aslinya, Dev bergegas kembali. Sampai di rumah lama, Dev langsung bertanya dengan bingung, ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian tidak terbiasa tinggal di Villa Bukit Indah? Udara di sana jauh lebih baik, dan lingkungannya lebih baik. Bukankah lebih baik tinggal di sana daripada di sini? Edward melirik Dev, dan berjalan ke kamar tidur tanpa mengatakan apa-apa. Tetapi, Celine menghela nafas. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara. Jangan selalu berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam. Yuki adalah gadis yang baik. Tetapi kamu juga Anda tidak dapat menganggap ini sebagai berkah dari surga karena Anda menyelamatkan hidup ayahnya. Kalian berdua tidak dalam derajat yang sama, dan tidak mungkin bagi kamu bisa bersama Yuki. Mundurlah, dan jangan memikirkan apapun. Bu, apakah ada seseorang mengatakan sesuatu padamu? Dev sedikit mengernyit. Tidak usah dipikirkan. Seperti kataku, kamu tidak perlu berhubungan dengan Yuki lagi. Dan kembalikan villa di Bukit Indah kepada keluarga Yuki, ayahmu, dan aku juga tidak akan pergi ke sana lagi. Aku tidak meminta Anda untuk menjadi kaya. Anda hanya perlu menemukan pekerjaan yang baik, bekerja, menikah saja dengan menantu perempuan, dan mewarisi garis keturunan. Nada suara Celine agak berat, dan sepertinya dia kecewa melihat ibunya kecewa. Dev tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bu, aku akan mendengarkanmu selama bertahun-tahun. Ibu, saya telah menangis dan membutakan matanya, dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak dia telah menderita. Dev tidak ingin membuat ibunya sedih dan kecewa lagi. Melihat Dev sangat patuh dan setuju, Celine berkata dengan nada yang lebih lembut,
Aku meminta ayahmu untuk menghubungi Paman Zhangmu. Pergilah besok dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Dan Yvonne, anak dari Bibi Wang, juga telah lulus kuliah. Saya pikir bahwa kalian berdua cocok. Kamu carilah pekerjaan yang baik dan mengumpulkan banyak uang, lalu menikah. Kalian berdua juga sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun Selin tidak bisa melihat dengan matanya, dia selalu memikirkan hal-hal besar dan kecil di dalam hatinya. Bab 55. Apa yang harus dikatakan jika kedua anak itu setuju? Saya juga tidak keberatan. Lagi pula, saya juga menyaksikan Dev tumbuh dewasa. Tidak masalah jika dirinya adalah mantan narapidana. Pada saat ini, Melissa Wang masuk dengan membawa mangkuk besar ini saus yang saya buat sendiri. Anda bisa mencobanya. Bibi Wang. Ketika Dev melihat Melissa masuk, dia buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk. Saat Dev datang ke Hong Cheng ketika dia masih remaja, mereka telah menjadi tetangga dengan keluarga Wang. Jadi kedua keluarga memiliki hubungan yang sangat baik. Melissa, kamu terlalu sopan. Anakmu Yvonne, aku juga memperhatikannya tumbuh dewasa. Dia pintar dan cantik. Jika dua keluarga kita benar-benar bisa menikah, itu akan bagus. Selin bangkit dan menarik Melissa untuk duduk bersama. Selin, jika anakku Yvonne benar-benar menjadi menantumu, aku sangat lega. Lagi pula, aku hanya punya seorang putri, dan aku harus mengandalkannya ketika aku tua. Jadi aku tidak ingin dia menikah dan jauh dariku. Aku akan menelepon Yvonne malam ini. Minta dia pulang. Lalu mari kita makan malam bersama. Melissa berkata dengan gembira. Dapat dilihat bahwa dia juga sangat senang dengan Dev. Oke. Tapi ku dengar Yvonne telah menemukan pekerjaan bagus dan menghasilkan banyak uang. Selin mengangguk senang. Dia mendapatkan banyak uang. Tetapi jika dia tidak pulang sepanjang hari, sulit bagi saya untuk melihatnya. Melissa berkata, mengangkat telepon dan memanggil putrinya. Segera panggilan itu terhubung. Dan suara malas Yvonne terdengar. Bu, mengapa Anda menelepon saya pada jam ini? Saya masih tidur. Melissa tercengang. Nak, ini sudah sore. Kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Yvonne menjawab dengan tergesa-gesa. Oh, aku harus lembur malam ini. Jadi aku tidur siang dulu. Kenapa? Oh, kakak Devmu telah dibebaskan dari penjara. Aku ingin kamu pulang pada malam hari, supaya kita bisa makan bersama. Jawab Melissa. Bu, saya tidak punya waktu. Tunggu beberapa hari. 2 hari ini terlalu sibuk. Setelah berbicara, Yvonne langsung menutup telepon. Melissa tampak sedikit malu mendengarkan nada sibuk di telepon. Selin takut Melissa akan marah. Jadi dia buru-buru membujuknya. Melissa, karena Yvonne terlalu sibuk, mari kita ubah hari lain. Tidak masalah jika menunda 1 atau 2 hari. Hei, sekarang setelah anak itu lebih besar, dia benar tidak patuh sama sekali. Melissa menghela nafas. Melissa tinggal berada di rumah Dev sampai malam. Sementara Dev yang tidak melakukan apa-apa, berencana pergi jalan-jalan. Pada saat ini, Yansen menelepon dan ingin mengundang Dev makan. Dev adalah bos Yansen. Dan tentu saja Yansen ingin menjilat Dev. Awalnya Dev ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, jika dia pulang untuk makan malam, Melissa masih di rumah.
mereka. Dan diperkirakan, mereka akan makan malam bersama di meja makan. Dia pasti akan mengomelinya. Jadi Dev setuju. Awalnya Yansen ingin menjemput Dev. Tetapi Dev menolak. Lalu dia naik taksi dan menuju restoran yang dikatakan Yansen. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Dev di penjara, Hong Cheng telah berkembang sangat cepat. Ada lusinan bar dan KTV di kota ini. Di malam hari, lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik. Tepat ketika taksi Chen Ping melewati bar Feng Yue, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, mengenakan pakaian yang indah, berjalan ke bar dengan beberapa gadis. Yvonne, Dev sedikit mengernyit saat ditelepon di sore hari. Yvonne mengatakan bahwa dia harus bekerja lembur di malam hari. Mengapa dia tiba-tiba muncul di bar? Mungkinkah Yvonne bekerja di bar ini? Untuk mengetahuinya, Dev menghentikan taksi. Dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Yvonne sampai ke dalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.